kita sudah lewati ya. Dan sekarang kita ketemu lagi nih untuk beribadah. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Yes, luar biasa. Dan kakak mau tanya nih, apakah kalian sudah siap? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Wah, semuanya angkat tangan. Sudah kak, kami sudah mandi, kami sudah siap. Nah, kalau begitu kita mulai ibadahnya ya, dengan berdoa terlebih dahulu. Buka tangannya, tutup matanya, ikuti kata-kata kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kesehatan dan penjagaan Tuhan. Kami sekarang mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, suara apa itu ya? Siapa yang tahu suara apa? Kucing? Bukan ya? Gimana suara kucing adik-adik? Ya, suara kucing miau-miau. Ada suara lagi. Teman-teman ada yang bilang anjing, Kak? Betul, itu suara anjing. Kamu siapa? Brownie. Adik-adik, namanya Brownie. Hari ini kenapa Brownie ada di sini? Mau nyanyi? Adik-adik, Brownie mau nyanyi. Yeay! Oh, Brownie, kamu senang bernyanyi? Iya. Nah, oke kalau gitu kita mau nyanyi lagu bersama-sama ya. Tentang bagaimana orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Ayo, Brownie, kamu tahu lagunya? Tahu. Nah, ayo kalau begitu adik-adik, ikuti gerakan kakak ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, terbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, naik kapal bukan, terbang bukan. Kalau berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Wah, hebat ya. Tuhan membelah laut supaya orang-orang Israel bisa bebas keluar dari Mesir. Dan kalau Musa dan orang-orang Israel ditolong Tuhan dengan cara demikian, bagaimana dengan kita ya? Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari setiap perbuatan, perkataan, maupun pikiran yang tidak Tuhan suka, ya, yang Tuhan tidak senang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan kakak, sehingga Dia mau disalibkan untuk membebaskan kita dari dosa,
dari perbuatan yang tidak baik dan membuang dosa-dosa kita. Seperti lagu yang kita mau nyanyikan berikut ini. Brownie bisa lagunya? Bisa. Yesus buang dosaku dan buang ke laut. Iya, buang ke laut. Iya, buang ke laut. Nah, adik-adik, ayo semua kita nyanyikan lagu ini ya, yang keras suaranya. Ayo. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau angkat cengeng kita ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Piur, buang ke laut. Piur, buang ke laut. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hebat dan berkuasa. Kami senang Tuhan jadi anak-anak Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Halo adik-adik, bersama Kak Susan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan yang memerdekakan. Adik-adik masih ingat nggak cerita yang lalu? Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan Tuhan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dengan apa ya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Coba apa? Kakak mau dengar? Ya, betul. Dengan mujizatnya, seperti tulah-tulah yang ada di tanah Mesir. Dan Tuhan menolong bangsa Israel juga
untuk menyeberangi laut ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Nah, adik-adik, seperti bangsa Indonesia juga pernah loh dijajah oleh bangsa lain, tetapi sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Kira-kira merdeka itu apa ya? Merdeka. Merdeka lagi. Merdeka juga. Sebenarnya apa sih merdeka terus? Lah, kita kan sedang merayakan kemerdekaan Indonesia. Wow. Iya, aku tahu. Tapinya merdeka apaan sih? Merdeka itu artinya terbebas dari penjajahan, bebas dan dapat berdiri sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Terus? Nah, kita kan sudah dijajah Belanda dulu selama 350 tahun. Dilanjutkan dengan Jepang yang menjajah Indonesia 3,5 tahun lamanya. Wow. Lalu tanggal 17 Agustus 1945 kita terbebas dari penjajahan dan merdeka. Oh, pantesan kita sekarang bisa hidup enak ya. Bisa belajar, bermain dengan bebas. Merdeka itu artinya bebas dan tidak ada lagi yang mengikat. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Kalau dosa itu terus-menerus dilakukan, maka akan mengikat dan seseorang itu tidak lagi bisa bergerak. Seperti ini adik-adik, jadi seperti tali yang diikat terus-menerus. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia mau turun ke dunia dan mati di salib untuk menebus semua dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya pasti akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menjadi dosa turunan untuk manusia-manusia berikutnya, yaitu kamu, saya, dan kita semua. Manusia cenderung berbuat dosa. Oleh karena itu, Allah yang sangat sayang kepada manusia ingin menanggung dosa tadi dengan dirinya menjadi manusia, yaitu Yesus. Dikorbankan di kayu salib sebagai penghapus dosa. Tuhan sudah korbankan nyawa untuk selamatkan kamu. Sebab itu, sekarang kita yang sudah percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan bebas dari dosa. Nah, makanya sekarang aku sudah bebas merdeka. Iya ya, Yesus udah baik banget. Harusnya aku binasa oleh dosa. Kalau nanti aku meninggal di neraka tempatku, tapi Tuhan Yesus menyelamatkanku sehingga aku kelak masuk ke surganya yang kekal. Yuk. Teman-teman semua, Yesus datang untuk semua manusia. Tuhan Yesus mengasihi teman-teman semua.
Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita bebas merdeka, tidak terikat lagi dengan yang namanya dosa. Wah adik-adik, Tuhan Yesus baik sekali ya untuk setiap kita dan untuk semua manusia. Sekarang kita sudah mengalami kemerdekaan. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah sekarang kalau kita sudah merdeka, apa ya yang harus kita lakukan? Sama seperti Indonesia bebas dari penjajahan, kita harus mengisi kemerdekaan dengan membangun negeri ini. Walaupun kita sudah merdeka, kita harus mengisinya dengan melakukan segala yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Caranya, kita rajin membaca firman Tuhan supaya kita tahu mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, itulah kemerdekaan yang sejati. Kita bertumbuh jadi berkat untuk orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidupku bukan untuk aku lagi ya Kak. Sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan dan hidup kita berguna buat orang lain. Merdeka! Adik-adik, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus melakukan sesuatu yang baik. Kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu Tuhan Yesus. Jadi, kita harus mau meninggalkan dosa kita dan kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mau nggak melakukan sesuatu yang baik yang memuliakan nama Tuhan? Pasti adik-adik mau. Kakak juga mau. Contohnya apa ya? Nah, adik-adik contohnya yaitu kita mau menjadi anak yang taat, anak yang patuh pada nasihat papa mama, menjadi anak yang senang berbagi, menjadi anak yang sabar, dan banyak lagi adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membuat kreativitas. Dan kreativitasnya itu mau tahu seperti apa?
Yuk, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Oke? Nah, adik-adik, nih bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat figura fotonya. Yang pertama, kita perlu kertas yang cukup tebal, stik es krim, double tip, foto, pernak-pernik, gunting, penggaris, pensil warna, dan juga pensil untuk membuat garis. Untuk pertama, kita akan membuat garis persegi ya. Kita buat seperti ini. Habis itu kita gunting. Karena kertas yang warnanya putih, supaya bagus kita bisa warnai dengan pensil warna sesuai dengan yang warna adik-adik suka. Kakak buat seperti ini. Nah, habis kita warnai seperti ini, jangan lupa kita tulis ayat hafalan minggu ini, yaitu Roma 6 ayat 18, yaitu kita tulis ayatnya ya, Roma 6 ayat 18. Dan untuk lebih bagus lagi, kita bisa tempelin foto kita dengan double tip. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil stik es krim kita tempel double tip di stik es krimnya. Tada! Udah jadi figura kita. Bagus kan adik-adik? Adik-adik bisa mengkreasikan dengan stik es krimnya, bisa pakai yang warna-warni dan bisa dihiasi seperti ini. Tuh, adik-adik dicoba ya di rumah, kakak yakin kalian pasti bisa. Terima kasih ya adik-adik sudah belajar membuat kreativitas. Adik-adik, mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami, juga penyertaan juga perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami masih dalam kondisi sehat Tuhan di masa pandemi corona ini Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu Tuhan yang Kau rela mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak yang memiliki pribadi yang baik Tuhan, yang menjadi saksi-Mu Tuhan dan menjadi saksi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan, juga dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ada di antara teman-teman kita yang mau berbagi berkat nih. Ayo kita lihat sama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang Indonesia. Indonesia, Indonesia, sejak tahun 45, merdeka negara kita. Perjuangan pahlawan kita telah membuat kita bebas. Mereka berjuang dengan kepercayaan
bahwa Indonesia akan merdeka. Kita juga bisa menjadi pahlawan dengan cara membawa negara kita ke dunia. Membawa negara kita ke dunia. Terima kasih Jojo buat pembacaan puisinya. Keren. Dan adik-adik yang lain yang mau membagikan berkat seperti Jojo bisa dengan menyanyi atau bersaksi atau yang lain ya. Kirimkan videonya kepada kakak sekolah minggu ya. Dan sekarang kita mau sudahi ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa ya. Kita angkat sama-sama tangan kita adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kepada adik-adik Tuhan hati yang rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, hati yang rindu untuk diubahkan, dan hati yang rindu untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik dan keluarga mereka Tuhan, Engkau memberikan sukacita, pertolongan-Mu setiap hari Tuhan, selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kita berjumpa kembali minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.